sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok B2 mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Yang diampu oleh Bapak Ridwan Zain, SAG, MA. Saya Anggi Setianingrum. Saya Alsa Priliana. Saya Anissa Aminullah. Saya Afizin Ahmad Zain. Saya Alwi Sihab Daulay. Saya Amelia Ibda. Saya Abdurrahman. Saya Fatahuni Am. Saya Muhammad Hafiz Ridho Rokbani. Terima kasih dan selamat Selamat datang di video pembahasan NVivo. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara memulai menganalisis data atau pengolahan data melalui data kualitatif menggunakan software NVivo. Setelah kita melewati berbagai wawancara dengan ketiga narasumber tersebut, kemudian dari hasil itu kita menulis ulang hasil rekodan dari tiga narasumber tersebut, yang dimana kami sebut dengan data transkrip. Yang pertama adalah Bu Sri Suyatmi SPD atau sering dipanggil Bu Yatmi. Jabatannya adalah Wakakurikulum yang beralamat di Krapyak Kulon RT 5 RW 52. Kami mewawancarainya di ruang kepala sekolah atau ruang waka pada tanggal 16 November 2014. Kemudian kami juga memiliki narasumber yang kedua, yaitu Bu Nurdiah Suryani SPD, bisa dipanggil Bu Nur begitu. Jabatannya adalah pengampu mapel biologi. Nah, kemarin kami mewawancarai di Klaten, ruang wawancara yaitu ruang wakil kepala sekolah pada tanggal 16 November 2014. Setelah itu kami juga mewawancarai narasumber ketiga, yaitu Bapak Irwan Yusuf MSc, bisa dipanggil Pak Irwan. Jabatannya adalah pengampu mapel fisika, beralamat di Yogyakarta. Kami mewawancarainya di ruang pendamping pada tanggal 21 November 2014. Nah, setelah data ini terkumpul, kita memasukkannya ke dalam aplikasi NVivo ini. Nah, untuk kita masuk ke aplikasi NVivo, kita terlebih dulu masuk ke menu Windows, kemudian kita ketik NVivo. Nah, setelahnya kita enter, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke blank project. Di sini kita membuat project baru. Kita kasih judul kelompok Metopen 2B. Maaf, B2. Kemudian deskripsi, kita kasih nama deskripsi evaluasi kurikulum. Kita pilih OK. Kita cari file
Nah, di file kita klik kanan, new folder, kemudian kita mohon maaf, kita klik file, import file, kemudian kita cari apa yang mau dimasukkan ke dalam NVivo, semisal transkrip. Kita open, pilih impor, kemudian nah di sini ada nama, kita ganti dulu nama tersebut, kita kasih nama transkrip. Oke. Setelah itu kita masukkan data lagi, kita pilih file, import file, kita masukkan yang grouping, open. Nah, sini langsung import. Nah, kita ganti nama lagi, grouping, pilih OK. Kita masuk lagi ke file, import, pilih coding, open, import lagi, ganti nama, coding. Oke. Kita masuk import lagi. Yang comprehend contraste. Open. Import. Nah, kita ganti nama, comprehend contraste. Oke. Nah, setelah ada banyak file yang sudah kita upload ke dalam NVivo ini, kita lanjutkan ke coding. Oke, langkah selanjutnya adalah mengcoding atau labeling. Berikut langkah-langkah mengcoding data menggunakan NVivo 12 Pro. Yang pertama, klik codes, kemudian klik notes, kemudian klik kanan, klik new folder. Nanti akan muncul kolom nama dan deskripsi. Kemudian beri nama dan deskripsi sesuai kebutuhan. Lalu klik OK. Kemudian klik folder yang tadi telah dibuat, kemudian klik kanan, kemudian masukkan kata kunci atau kata label yang akan digunakan. Selanjutnya, buka file di bagian data yang telah diimpor di awal. Kemudian, blok bagian-bagian yang ingin dilabeli. Setelah diblok, klik kanan, pilih codes, kemudian masukkan ke note yang telah dibuat di bagian codes. Selesai. Gampang kan? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alwi Shihab Daulay dengan NIM 2210409016. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana tata cara membuat grooving di NVivo. Nah, untuk langkah yang pertama, kita bisa klik notes, terus klik kanan, terus kita membuat nama sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Nah, seperti contoh, kita ingin menulis judul tentang evaluasi pembelajaran
atau proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk kepada data penelitian kita. Setelah kita masuk kepada data penelitian kita, terus langkah selanjutnya kita klik to edit. Nah, setelah itu kita akan melihat data olah data kita sendiri seperti wawancara. Nah, di situ kita seperti contoh wawancara dari Ibu Yatmi. Nah, kita harus membaca satu persatu hasil jawaban dari Ibu Yatmi itu sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke pengelompokannya. Nah, kita melihat wawancara Ibu Yatmi ini mengarah ke proses evaluasi. Nah, kita harus membuat percakapan itu menjadi ke mengelompokannya ke proses evaluasi. Caranya dengan klik kanan terus code. Nah, setelah itu muncul nama yang telah kita buat tadi seperti nama proses evaluasi, langkah-langkah evaluasi, waktu evaluasi. Nah, kita buat sesuai dengan wawancara tersebut. Seperti tadi wawancaranya tentang proses evaluasi. Nah, kita klik ke proses evaluasi. Nah, apabila kita tadi lupa mencantumkan atau menuliskan nama baru, nah, kalau di aplikasi NFIFO-nya sendiri ketika kita lupa bisa kita membuat nama baru lagi. Seperti contohnya kita lupa menuliskan waktu evaluasi. Nah, caranya di NFIFO klik kanan terus code, terus klik paling bawah new code. Nah, kita bisa menulis nama konsep yang kita lupa tadi. Nah, begitu seterusnya sampai olah data kita semuanya terkelompokkan menurut kelompoknya masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian proses grouping yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Ridho Robbani dari kelompok B2 Matkul Metopen dengan NIM 221040 933. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat grouping dalam hasil olah data hasil observasi kita yang telah dilakukan. Nah, sebelumnya apa itu grouping? Grouping dalam olah data hasil observasi itu menunjuk pada proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Ini membantu menyusun data menjadi kategori-kategori yang lebih teratur atau bermakna. Jadi kita mengklasifikasikan data yang sudah kita transkrip di awal, lalu kita kelompokkan hasil dari data tersebut pada bagian grouping. Nah, bagaimana sih caranya? Pertama, setelah kita membuka aplikasi NFIFO, kita dapat klik kanan di bagian notes. Ada notes, klik kanan, lalu kita tekan code. Nah, di situ kita bisa memberi judul atau label tentang grouping bagaimana yang akan kita jadikan judul. Contohnya di sini pada wawancara ini kan kita bisa memberi judul hasil evaluasi. Nah, setelah itu kita bisa membuka kepada file hasil data observasi kita, lalu kita klik to edit. Nah, lalu kita bisa blok seperti ini. Kita seperti contoh data yang ada, kita klik kanan, lalu kita klik to edit, lalu kita blok jawaban dari beberapa narasumber dari proses observasi kita, lalu kita klik kanan, lalu kita klik code dan kita masukkan kepada label atau judul yang udah kita buat di awal tadi.
Nah, selanjutnya begitu terus. Kita membuat label dulu. Kita membuat label, lalu setelah itu kita ambil datanya, kita grouping data tersebut, lalu kita pindahkan. Jadi nanti saat kita ingin melihat hasil data observasi kita, semua itu sudah terstruktur dengan rapih dan jelas. Itulah gunanya grouping dalam olah data hasil observasi di aplikasi NVivo. Ya, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kami di sini bertiga akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan terhadap label yang pertama, yaitu proses evaluasi. Di sini terdapat 3 narasumber. Di sini saya akan menjelaskan pendapat narasumber pertama, yaitu Pak Irwan, yang mana Pak Irwan mengatakan bahwa evaluasi itu sangat penting dalam ranah lembaga pendidikan untuk adanya perbaikan jangka panjang. Jadi di sini Pak Irwan juga mengatakan bahwasanya evaluasi ada beberapa banyak evaluasi, seperti evaluasi program pembelajaran, evaluasi kurikulum, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Yang mana dari beberapa banyak evaluasi tersebut terdapat perbedaan dalam penilaiannya. Nah, selaras dengan perkataan Pak Irwan tadi, dari Bu Nurdian sendiri itu mengatakan ya bahwasanya dalam evaluasi itu terdapat penilaian, yang mana penilaian ini tidak hanya dilakukan oleh guru saja, akan tetapi dalam penilaian ini juga dilakukan oleh siswa. Sedangkan menurut narasumber ketiga yaitu Ibu Yatni, beliau berpendapat bahwasanya evaluasi itu berbeda dengan evaluasi kurikulum, karena evaluasi sendiri itu sebetulnya bagaimana cara menilai prosesnya, bagaimana cara menilai hasilnya, bagaimana cara menilai rancangan kegiatan itu sendiri. Baik, di sini saya akan melakukan persamaan dari ketiga argumen narasumber tadi. Yang mana dari ketiga narasumber tadi menyinggung mengenai evaluasi program dan evaluasi proses pembelajaran yang ada di SMAN 5 Yogyakarta. Baik itu evaluasi program ataupun evaluasi proses pembelajaran itu dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Di sini kebetulan SMAN 5 Yogyakarta menerapkan evaluasi proses pembelajaran kurikulum 2013, yang mana pada awal kurikulum 2013 itu diterapkan pada lembaga pendidikan tersebut itu sangat susah, tetapi dalam pelaksanaannya di tengah-tengah itu terdapat adanya pelatihan, diklat, seminar, dan lain-lain. Itu ternyata pelaksanaan kurikulum 2013 ini tidak sesusah pada waktu di awal diterapkannya. Jadi lebih memudahkan pelaksanaan kurikulum 2013. Itu saja dari saya mengenai persamaan dari label evaluasi program. Selanjutnya akan dilanjutkan perbedaan mengenai label evaluasi program dari teman saya. Dari ketiga narasumber tersebut juga terdapat beberapa perbedaan, seperti bahwasanya Ibu Nur itu menganggap evaluasi itu lebih ke evaluasi pembelajarannya, sedangkan Pak Irwan itu beranggapan bahwa evaluasi itu harus umum, nggak harus dari pembelajaran, juga harus dari proses. Sedangkan dari Ibu Yatni sendiri lebih memaparkan evaluasi secara dampak dari evaluasi sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada persamaan dan perbedaan mengenai label waktu pelaksanaan evaluasi. Di sini dari ketiga narasumber tersebut mengatakan bahwa waktu yang terbaik untuk evaluasi di sekolah SMAN 5 Yogyakarta yaitu diadakan setiap tahun, yang mana itu mencakup semua aspek evaluasi, bukan hanya evaluasi proses pembelajaran ataupun evaluasi program seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai perbedaan dari label waktu evaluasi. Nah,
untuk perbedaannya dari narasumber pertama Ibu Sri itu mengatakan bahwasanya evaluasi itu diadakan pada bulan Juni. Akan tetapi untuk narasumber kedua Pak Irwan, beliau mengatakan bahwasanya evaluasi itu dilakukan pada setiap akhir tahun. Kemudian pendapat dari narasumber ketiga mengatakan bahwasanya evaluasi itu bisa dilakukan kapan saja, kondisional, jadi tidak perlu ditentukan harus di waktu kapan, jadi bisa dilakukan kapan saja. Baik, selanjutnya di sini ada label yang ketiga, yaitu pihak dalam evaluasi terkait persamaan dan perbedaan yang nantinya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Untuk persamaan sendiri, baik dari ketiga responden tersebut memiliki persamaan bahwasanya dalam evaluasi itu pihak yang terkait adalah pihak internal dan juga eksternal dari sekolah itu sendiri. Selanjutnya untuk perbedaan. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu dari Ibu Sri itu menyatakan bahwasanya pihak yang terkait untuk yang ikut andil dalam evaluasi ini hanyalah komite sekolah dan dinas pendidikan. Akan tetapi Ibu Nur sendiri mengatakan bahwasanya pihak yang terkait itu hanya pihak guru, TU dan guru dan kepala sekolah. Kemudian yang terakhir Pak Irwan sendiri mengatakan bahwasanya pihak yang terkait itu adalah seluruh komponen sekolah. Selanjutnya di sini ada label yang keempat, yaitu mengenai manfaat evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari ketiga narasumber terkait, yang mana setelah diwawancara bahwasanya manfaat evaluasi yang dilakukan di SMAN 5 Yogyakarta yaitu dengan bermanfaat untuk menuju ke ranah perbaikan sekolah. Dalam arti ketika dalam evaluasi tersebut program yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga sekolah itu ada celah, kita bisa mengetahui celah yang mana kita bisa mengetahui celahnya, kita akan bisa mengambil inovasi terbaru untuk program selanjutnya. Tetapi jika dalam evaluasi tersebut tidak ada celah yang diambil, kita bisa masih melanjutkan program yang sebelumnya sudah dijalankan seperti itu. Terkait perbedaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk responden Ibu Yatmi sendiri mengatakan bahwa manfaat evaluasi itu adalah hasil yang harus kita tindak lanjuti lagi untuk kita perbaiki. Sedangkan Ibu Nur mengatakan bahwa manfaat dari evaluasi sendiri adalah kegiatan yang harus dititik beratkan, harus dilakukan secara terus-menerus agar mencapai sebuah tujuan. Dan untuk yang ketiga, Bapak Irwan sendiri mengatakan bahwa manfaat evaluasi adalah sebagai hasil pemanfaatan kegiatan yang cenderung memanfaatkan semua aspek untuk menganalisis program. Selanjutnya di sini ada label yang kelima, yaitu hambatan dalam evaluasi, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya dan saya sendiri. Oke, jadi untuk persamaan dalam hambatan ini, ketika narasumber itu mengatakan bahwasanya hambatan itu terdapat dari dalam dan luar. Adapun hambatan dari dalam, yaitu ada dari prasarana, komponen sekolah, dan juga pelayanannya. Nah, untuk hambatan dari luar itu misalnya seperti peraturan wali kota. Kemudian lanjut untuk perbedaannya. Baik, di sini terkait perbedaan dari ketiga narasumber tersebut mempunyai pandangan yang berbeda. Yang pertama ada pandangan dari Bu Yatmi mengatakan bahwasanya hambatan dalam evaluasi di sini yaitu seperti faktor dana dan pelayanan kepada siswa. Sedangkan dari Bu Nur sendiri mengatakan bahwa hambatan dalam evaluasi yang terjadi dalam lembaga sekolah yaitu seperti sarana dan prasarana dan kejelasan administrasi. Sedangkan menurut Pak Irwan sendiri mengatakan bahwasanya hambatan dalam evaluasi yaitu seperti peraturan wali kota dan tidak adanya tindak lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada label yang keenam, yaitu mengenai pihak dalam peningkatan kualitas di dalam lembaga pendidikan, dan nantinya akan dijelaskan oleh kedua teman saya mengenai persamaan dan berbeda dari ketiga pendapat narasumber. Oke, untuk persamaannya, ketiga narasumber ini sama-sama berpendapat bahwasanya pihak yang berperan dalam prestasi di sekolah itu adalah pihak internal ataupun pihak yang ada di dalam sekolah. Sedangkan perbedaan sendiri
dari Bu Yatni mengatakan pihak yang berperan dalam peningkatan kualitas adalah guru, sedangkan di sini Bu Nur tidak berpendapat sama sekali. Kemudian Pak Irwan mengatakan sama seperti Bu Yatni, guru berperan sebagai pihak dalam peningkatan kualitas, akan tetapi menurut beliau ruang laboratorium juga salah satu penunjang peningkatan kualitas tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada label yang ketujuh, yaitu mengenai prestasi. Di sini ketika narasumber mengatakan bahwa prestasi di sini yang dimaksudkan yaitu prestasi yang didapatkan oleh sekolah, bukan prestasi yang didapatkan oleh siswanya. Jadi dari persamaan dari ketika narasumber mengatakan bahwa di sini SMAN 5 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah terbaik berbasis budaya di kota Jogja atau tingkat kota. Dan argumen lainnya yaitu di sini prestasi yang didapatkan oleh SMAN 5 Yogyakarta itu lebih ke tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Selanjutnya terkait perbedaan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk perbedaan sendiri di sini Ibu Yatni mengatakan bahwa prestasi sekolah ini lebih tinggi pada bidang budaya, karakter budaya di tingkat kota. Kemudian untuk Ibu Nur sendiri mengatakan bahwa prestasi sekolah ini tinggi pada bidang intelektual seperti farmasi dan sebagainya. Sedangkan Pak Irwan mengatakan bahwa prestasi di sekolah ini malah mengalami penurunan. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada label yang ke-7 yaitu mengenai strategi. Nah, jadi persamaan dari ketiga narasumber ini tuh mereka sama-sama melirik usaha ataupun strategi dalam mengelola ataupun mengembangkan prestasi siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut untuk meningkatkan kualitas dari sekolah tersebut. Sedangkan terkait perbedaan dari ketiga narasumber tadi, bahwa Ibu Sri mengatakan bahwa di sini mengutarakan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan memperbaiki pengelolaan dan manajemen sekolah dan solidaritas dalam komponen sekolah. Sedangkan menurut Ibu Nur di sini mempunyai strategi yaitu dengan mengikut sertakan siswa ke dalam lomba-lomba yang diadakan dalam perguruan tinggi seperti UGM, UIN, dan UNY. Terkait pendapatnya Pak Irwan sendiri mengatakan bahwasanya ini saya bisa simpulkan yaitu dengan mengambil start terlebih dahulu, karena sebelum adanya perlombaan dilakukan yaitu Pak Irwan sendiri sudah menyuruh atau memberitahukan kepada siswa untuk sering-sering ke laboratorium IPA, karena nanti jika sering ke sana nanti akan ikut lomba, akan bisa menang seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada label yang ke-8 yaitu ada hambatan dalam peningkatan kualitas yang nantinya akan dijelaskan oleh kedua teman saya mengenai persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaan hambatan dalam peningkatan kualitas ini menurut ketiga narasumber hampir sama dengan hambatan dalam evaluasi, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya berupa guru, siswa, alat pembelajaran, sedangkan eksternal mungkin dari lingkungan luar sekolah itu sendiri. Baik, untuk perbedaannya sendiri, Yatni itu berpendapat bahwasanya yang menjadi hambatan dalam prestasi itu adalah guru yang berpindah-pindah ataupun berpindah-pindah posisi mengajar, ataupun terdapat guru-guru baru dari dinas pendidikan sendiri. Sedangkan dan juga tambahan lain yaitu dana, menurut beliau itu juga menjadi salah satu hambatan dalam prestasi di sekolah. Kemudian menurut Ibu Nur bahwasanya yang menjadi hambatan dari prestasi sekolah itu adalah keaktifan dari siswa sendiri. Sedangkan berbanding terbalik dengan pendapatnya Pak Irwan, menurut beliau itu hambatan di prestasi itu bukanlah dana, melainkan peralatan laboratorium sendiri sebagai alat praktikum pembelajaran para siswanya. Baik, yang terakhir di sini ada label yang ke-9 yaitu mengenai upaya dalam peningkatan kualitas. Mengenai persamaan dan perbedaannya nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman saya. Mengenai persamaan di sini dari ketiga narasumber mengatakan bahwasanya untuk upaya peningkatan kualitas yaitu dengan membenahi semua rancangan program, entah itu program pembelajaran atau kegiatan proses pembelajaran. Dan untuk cara
memperbaikinya, yaitu dengan cara menggunakan data hasil evaluasi yang sudah dirapatkan, yaitu data hasil evaluasi sebagai acuan dalam pembenahan ataupun penataan terkait perbedaan. Untuk perbedaan sendiri di sini Ibu Yatni mengatakan bahwa upaya evaluasi itu sebaiknya dilakukan pada semua program, baik itu program kecil maupun besar yang ada di sekolah, seperti program pembelajaran atau mungkin program sekolah itu sendiri. Sedangkan Pak Irwan mengatakan bahwa evaluasi peningkatan ini sebaiknya dititik beratkan pada sarana prasarana agar menunjang siswa untuk lebih berkualitas. Sedangkan Ibu Nur pada pertanyaan ini tidak berkomentar. Baik, itu saja terkait persamaan dan perbedaan mengenai semua label yang sudah di-coding dan di-grouping oleh kelompok B2. Terima kasih. Baik, setelah melakukan proses transkrip, proses coding, proses comparing, dan lain sebagainya, maka saya menyimpulkan dalam proses evaluasi ini dapat diketahui bahwa dalam SMA N5 Yogyakarta ini mengatakan bahwa proses evaluasi ini bermacam-macam. Ada evaluasi kurikulum, evaluasi pembelajaran, evaluasi administrasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam evaluasi ini terdapat segi penilaian, yang dimana segi penilaian ini dimuat dalam penilaian guru, penilaian siswa, penilaian tenaga pendidikan yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini melakukan pembaharuan terhadap kurikulum yang ada di lembaga itu, yakni dengan mengganti kurikulum 2006 KTSP dengan kurikulum 2013 yang baru. Nah, dalam proses pergantian kurikulum ini, para tenaga kependidikan yang ada di lembaga tersebut ini sempat mengalami kesulitan, entah dalam dia menyampaikan materi kepada peserta didiknya, entah dalam dia menerima dan menceritakan semua isi yang ada di kurikulum tersebut. Kemudian terkait waktu evaluasi yang dilaksanakan oleh SMA N5 Yogyakarta ini, dalam melakukan proses evaluasi ini kurang lebih 1 tahun sekali, yakni pada akhir tahun ini dilaksanakan proses evaluasi, yang dimana cakupan dalam proses evaluasi ini mencakup semua aspek yang ada di lembaga sekolah tersebut. Kemudian terkait pihak yang berkaitan dengan proses evaluasi yang ada di SMA Negeri Yogyakarta ini, ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, karyawan, TU, dan waka kesiswaan, waka humas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pihak eksternal ini mencakup seperti komite sekolah. Komite sekolah kan ada di luar sekolah, dan seluruh anggota yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Manfaat proses evaluasi yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini, yang pertama ini dapat merancang program baru. Nah, program baru ini seperti ada tambahan-tambahan yang terkait dengan kurikulum 2013 itu, mungkin dalam pelaksanaannya itu terdapat kekurangan maupun keterbatasan itu, maka dilakukan evaluasi supaya menemukan program baru atau jalan keluar supaya memudahkan tenaga pendidik melakukan dan menjalankan kurikulum 2013. Kemudian dapat digunakan untuk data mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Setelah dilakukan evaluasi lebih dalam dan lebih lanjut lagi, maka terdapatlah atau terlihatlah suatu masalah-masalah dan suatu hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses evaluasi. Maka proses evaluasi ini bermanfaat sekali bagi lembaga sekolah atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan performa
dari lembaga pendidikan tersebut supaya memajukan sekolah dan memajukan peserta didik. Kemudian ada hambatan dan masalah yang dialami oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini dalam melakukan proses evaluasi. Nah, di antaranya ini ada 5, yakni yang pertama dana, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga ada komponen sekolah, yang keempat itu ada peruang. Nah, kemudian dari 4 faktor ini yang paling berpengaruh menurut saya simpulkan ini ada di dana. Nah, kalau tidak ada dana, mana mungkin sebuah lembaga pendidikan ini dapat melakukan proses evaluasi. Sedangkan dalam proses evaluasi ini memerlukan biaya yang lebih, biaya yang cukup besar untuk melakukan evaluasi, untuk mendatangkan sebuah komite dari pihak eksternal dan lain sebagainya. Nah, kalau dikontekskan itu ada sarana dan prasarana, komponen sekolah dan lain sebagainya, itu kalau ketiga-tiganya itu sudah mumpuni dan sudah memadai untuk dilakukan proses evaluasi, maka tidak ada kendala. Yang jadi kendala itu ada dananya. Kemudian pihak yang berkaitan dengan peningkatan kualitas peserta didik yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini ada 2 aspek. Yang pertama ada guru. Guru sebagai tenaga kependidikan ini berperan penting dan aktif dengan mengajarkan materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada muridnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta itu. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini yang berkaitan dengan proses pembelajaran peserta didik ini adalah lab laboratorium. Yang laboratorium ini diolah dan diinovasi dan direnovasi terus menerus oleh pihak sekolah ini supaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi siswa dan tenaga kependidikan supaya memudahkan dalam menyampaikan materi dan memberikan semangat lebih untuk mempelajari pembelajaran. Terkait prestasi yang sudah diraih oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini, pertama kali memenangkan juara 1 lomba PAI, yang kedua memenangkan juara 3 lomba di UNY, dan yang ketiga memenangkan juara 3 lomba matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, dari sekian banyaknya juara yang diraih oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini, maka dapat dikatakan SMA Negeri 5 Yogyakarta ini dalam melakukan proses pembelajaran dan pemberdayaan sumber daya manusia ini sudah mencakup atau sudah menunjang untuk meningkatkan sumber daya manusia peserta didik yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian pada tahap strategi, saya menyimpulkan bahwa strategi yang paling jitu dan paling ampuh untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan tersebut, yakni dengan mengikut sertakan peserta didik untuk mengikuti lomba-lomba yang didirikan oleh UNIF, didirikan oleh kabupaten, kota dan lain sebagainya. Nah, jika sekolah itu menang dan memiliki nilai yang bagus dan mendapatkan juara, maka secara otomatis nama dari sekolah tersebut akan melambung tinggi dan menjadi sekolah favorit. Kemudian hambatan yang dialami oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan ada 2 aspek. Yang pertama ini dari pihak eksternal dan internal. Yang dari pihak internal ini meliputi kecenderungan minat belajar siswa ini berkurang atau menurun, atau dikatakan siswa ini malas sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua dari pihak eksternal ini ada di tenaga pendidikannya. Nah, tenaga pendidikannya ini mungkin dalam penyampaian materi atau mungkin dalam
mengajar, dalam proses belajar mengajar itu mungkin kurang efektif atau kurang menyenangkan, sehingga membuat siswa ini kurang minat dan kurang sreg untuk mengikuti pembelajaran itu. Dan hambatan prestasi untuk meningkatkan kualitas peserta didik yang paling berpengaruh ini dalam pihak internal. Kenapa? Jika peserta didik ini mau dan minat dan mempunyai semangat yang tinggi, maka dimanapun peserta didik itu sekolah, entah itu di sekolah negeri atau swasta, jika memiliki semangat yang tinggi untuk menimba ilmu, maka akan jadi peserta didik yang berprestasi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Yogyakarta ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sekolah ini, setiap tahunnya SMA Negeri 5 Yogyakarta ini melakukan evaluasi dari semua aspek yang ada di lembaga pendidikan tersebut, seperti aspek pendidikan, aspek kesiswaan, aspek kurikulum, dan aspek sebagainya. Tujuannya untuk yang bertujuan untuk mencari kekurangan atau kesalahan dalam melakukan program yang telah ditetapkan. Ketika sudah melakukan proses evaluasi dari seluruh aspek yang ada di lembaga pendidikan tersebut, maka secara garis besar program-program yang sudah dievaluasi yang kemungkinan dilakukan di tahun depan atau tahun yang akan mendatang ini kemungkinan berkurang sedikit kesalahan dan sedikit kekurangan tersebut, dan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya. Sungguh gagah Raja Malaya. Dari Malaka ke negeri Cempaka. Sampai di sini video kita. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.